Ta'ala, serta salawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang pada hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa bersilaturahmi, berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang kita cintai ini, yaitu SDN Pisangan Timur 11, dalam rangka acara diseminasi budaya positif SDN Pisangan Timur 11 yang disesuaikan dengan visi, misi, dan kurikulum yang berada di Pisangan Timur 11. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar SDN Pisangan Timur 11, Ibu Haja Sumiati SPD. Yang terhormat Ibu Pengawas Kecamatan Pulau Gadung, Dr. Anda Haja Trianawati MM, Bapak dan Triana Sari MM, mohon maaf Ibu, Bapak dan Ibu Guru SDN Pisangan Timur 11 yang kami hormati dan kami cintai. Diawali dengan doa pada acara siang hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Subair. Insya Allah acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Haja Triana Sari selaku pengawas Kecamatan Pulau Gadung, dan Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Sumiarti, dan juga pembicara adalah sumber Ibu Haja Nurella, dan para guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga hari ini, siang hari ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita pakai sehari-hari, dan juga berkah untuk kita semua. Dan semoga Tuhan kita yang Maha Esa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Ala haziniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala nabi asyrarul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Subair yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Saya akan membawakan susunan acara. Yang pertama tadi pembukaan, doa diawali dengan doa oleh Bapak Muhammad Subair. Yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Pisangan Timur 11. Yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Pengawas kita. Yang keempat yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh narasumber yang hebat pada hari ini, yaitu Ibu Haja Nurella MPD. Yang pertama, saya berikan waktu dan tempat untuk Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yaitu Ibu Pengawas SD Kecamatan Pulau Gadung, Ibu
Dr. Haja Triana Sari MM. Yang saya hormati rekan kita yaitu Ibu Hajah Elah MPD yang akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya yang tidak saya sebut satu persatunya, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim saya kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih senantiasa mendapatkan karunia sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan bisa berkumpul di ruangan ini. Dan tak lupa sholawat dan salam marilah kita sanjurkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak dan Ibu, pada siang hari ini kita mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan Ibu Hajah Elah. Mudah-mudahan semuanya acara ini bisa berjalan tanpa halangan suatu apapun. Pada kesempatan ini masih ada beberapa teman kita yang belum bisa ada di ruangan ini dikarenakan ada kegiatan di luar. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul. Untuk menyingkat waktu, mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan masukannya kepada kita semuanya dan memberikan doa untuk acara pada hari ini, semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Pengawas Kecamatan Pulau Gadung, Ibu Dr. Haja Triana Sari MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Sumiarti, Kepala Sekolah SDN Pisangan Timur 11. Narasumber pada hari ini Ibu Hajah Elah MPD. Bapak dan Ibu guru, Wakil Kepala Sekolah ada? Iya, yang berbobot ya, sama dengan saya. Kemudian Tendi yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat ridhonya hari ini yang pertama bisa bersilaturahmi. Yang kedua, selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah menikmati liburan ya Bu Hajah. Liburan selama 2 minggu. Tetapi Bu Hajah, kemudian Mas Irfan dan juga teknik lain tidak bisa libur. Kemudian Bapak Ibu guru juga harus melaksanakan tugas ya piket ya Bu Hajah Elah. Ini semua karena tugas ya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah menyelesaikan 1 semester sehingga anak-anak kita
bagi rapot tepat waktu. Walaupun kelas 1 dan 4 model baru, tapi alhamdulillah ya, karena narasumber berada di sekolah kita, Ibu Haja Ella, jadi tidak kebingungan ya. Mana guru kelas 1? Iya, tidak kebingungan kan Bu? Ada apa-apa tinggal tanya sama Bu Haji kita ya. Kelas 4-nya? Iya, tidak ada kesulitan juga? Alhamdulillah, terima kasih Bu Haja Ella. Dan tidak hanya di sekolah ini ya, di Binaan 3, kemudian di Kecamatan Pulau Gadung, alhamdulillah beliau sebagai narasumber. Kemudian operatornya nih Mas Irfan Jagoan Kecamatan Pulau Gadung. Terima kasih Mas Irfan, terima kasih Bu Haja yang selalu mendukung, tidak hanya untuk Kecamatan Pulau Gadung, tetapi untuk Pak Kasatlat dan Ibu Pengawas, beliau yang ditenteng-tenteng. Luar biasa lengkap di sini ya. Jadi alhamdulillah ini mutiara-mutiara berada di Pisanan Timur 11. Kemudian selamat juga kepada Bapak dan Ibu yang baru mendapatkan SKKKI. Coba siapa yang di sini? Iya, wah luar biasa. Bagaimana rasanya? Coba ingin tahu bagaimana sih rasanya? Sangat bersyukur Bu. Alhamdulillah perjuangan kemarin akhirnya udah bisa sampai di tahap ini. Semoga kedepannya bisa ikut ke IKK dan CPN-nya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu kehendak kita ya sebagai orang tua. Luar biasa. Jadi sedih ya? Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah yang pertama jelas bersyukur ya Bu. Setelah itu senang, bahagia, jadi lebih semangat. Kemudian jadi terlihat proses nanti ke depannya seperti apa. Lebih semangat. Bagaimana kalau kemarin sebelum KKI? Semangat juga Bu. Khawatirnya kemarin tidak semangat. Benar nggak Bu Haji? Kemarin sudah semangat, sekarang tambah semangat. Iya, terima kasih luar biasa ya. Ini yang kita harapkan ya Bu Haja. Jadi tidak hanya yang bersangkutan, Bapak Ibu guru, tendik, semuanya ingin habis ya, tidak ada yang honor. Tetapi Allah belum memberikan bagian. Sampai kita lembur ya Mas Irfan. Hari Sabtu, Minggu lembur sampai malam. Hari Minggu begitu diguyur hujan lagi. Ya, itu nikmat semuanya. Tetapi karena kita ikhlas, ya, walaupun tidak liburan, walaupun awal tahun harus berada di Satlak, indah. Karena apa? Perjuangan untuk anak-anak berhasil, sangat luar biasa. Ya, kepala sekolahnya juga begitu, hujan-hujan. Yang tidak hadir kepala sekolah, saya jewer. Kenapa? Kok tidak mendukung begitu ya? Tetapi alhamdulillah semuanya mendukung. Pasatlah hari Sabtu dengan alat peraga, bicaranya karena hilang suaranya, tetapi dengan semangatnya, dengan giginya. Dan alhamdulillah hari Minggu sudah mulai keluar suaranya baca. Masya Allah, ini suatu tantangan untuk orang tua untuk memperjuangkan anak-anaknya. Tetapi dengan adanya seperti ini, hasilnya memuaskan. Kita berdoa semuanya. Bagi yang belum harus bersabar dulu, ya, harus bersabar. Ibu yang belum ya, sudah KKI belum? Iya,
Harus bersabar ya sayang. Berarti belum waktunya. Walaupun memang banyak ya sekolah yang memerlukan. Di sini juga demikian ya. Tetapi Allah belum memberikan rezeki. Jadi harus bersabar lagi. Tetapi jangan putus asa, ya bersabar, berusaha dan berdoa itu. Tetapi ngajarnya semakin semangat, ya seperti itu. Kemudian berikutnya, terima kasih kepada Ibu Hajah yang sudah membimbing Bapak Ibu guru di sini sehingga sekolah ini lebih bagus, prestasinya lebih meningkat, walaupun jalannya melipir, ya luar biasa ini emas berlian, intannya berada di sini, ya. Kemudian berikutnya ikuti semua yang ada di sekolah, tata tertibnya, peraturannya, programnya, ya. Kemudian jangan saling menyalahkan satu sama lain, tetapi harus guyup. Ada apa? Tidak boleh ketinggalan, ya. Bersama-sama, sakitnya merasakan bersama, senangnya rasakan bersama. Itu kuncinya, harus kompak. Kemudian hari ini terima kasih Ibu Hajasum yang sudah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Ella sebagai narasumber yang sangat luar biasa. Jadi sebelum ke orang lain di tempat sendiri, ya. Ini diseminasi itu adalah penyebaran informasi yang positif, yang bermanfaat untuk kegiatan di sekolah, baik itu mengenai pembelajaran, kemudian alat peraga, lalu kegiatan di sekolah itu seperti literasi. Sekarang ini kan sedang memuncak, ya, sedang diperhatikan literasi, numerasi. Terbiasa literasi, insya Allah numerasinya juga seimbang itu. Tetapi kalau literasinya belum terbiasa, belum dibiasakan, numerasinya pun tidak akan maju. Tetapi kalau literasi, insya Allah numerasinya juga maju. Dan juga alhamdulillah setiap kegiatan Bu Haji Sum selalu menyampaikan laporannya sangat luar biasa, baik itu KBM, kemudian ekskulnya, lalu prestasi anak-anak yang selalu muncul. Dan juga pada hari ini sedang ada kegiatan juga ya Bu Haja. Hari ini juga sedang ada kegiatan. Jadi apabila ada kegiatan untuk anak-anak guyup, pada saat umpamanya contoh kegiatan agama, bukan yang menangani guru agama saja, ya, tetapi semua gabung. Begitu juga pramuka, tidak hanya pembina pramuka saja, tetapi semua. Insya Allah kalau sudah aktif, sudah guyup, pasti apapun akan memetik hasilnya yang terbaik, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, alhamdulillah penataan ruangan ini luar biasa. Pojok bacanya, kemudian keindahannya. Ini kelas siapa nih? Terima kasih Ibu, luar biasa ya. Semoga kelas-kelas yang lain pun demikian. Karena waktu PKKS ya, alhamdulillah dengan Pak Hadi Selamat bisa dari kelas ke kelas bisa didatangi, namun baru di lantai 1 ya, lantai dasar. Tetapi mudah-mudahan yang lain pun sama. Ini luar biasa kekompakannya
semoga semuanya menjadi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan semua pekerjaan tidak harus ada kepala sekolah, tidak harus ada wakil, tetapi kesadaran dari diri sendiri dan utamanya ikhlas. Kalau sudah ikhlas, alhamdulillah, insya Allah nilai dari kepala sekolah positif, juga nilai dari Allah sebagai ibadah. Itu barangkali itu saja. Terima kasih. Selamat kepada narasumber kita, Ibu Haja Ella. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan beranjak, jangan ngedip. Tolong diperhatikan dari awal sampai akhir kepada Ibu Haja Ella. Kemudian silahkan tanya jawab, jangan sungkan-sungkan Bapak dan Ibu. Begitu ya Bu Haja Ella. Barangkali itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk keluarga besar SDN Pisangan Timur 11. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Haja Triana Sari MM. Masya Allah. Ingat nama saya Triana Waranti Evistiawati, yang sudah memberikan kita banyak ilmu, banyak nasihat, banyak masukan, juga doa. Insya Allah doa yang sudah Ibu berikan kepada kami semuanya menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya menjadi guru yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi sudah dijelaskan sedikit tentang diseminasi oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Mungkin nanti banyak sekali yang akan bertanya, apa sih itu diseminasi budaya positif, gitu ya. Jangan malu-malu, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Ya, narasumbernya nggak jauh-jauh Bu, dari SDN Pisangan Timur 11. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngantukin, ya. Bercanda. Tetap ya, tetap profesional. Oke. Tetap profesional. Karena insya Allah ilmu yang diberikan oleh beliau nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi ladang pahala untuk ibu narasumber kita. Insya Allah ilmunya nggak akan selesai sampai akhir hayat, pahala terus menerus berjalan. Amin ya rabbal alamin. Dan lanjut ya Bu ya ke acara selanjutnya, itu acara-acara yang kita tunggu-tunggu pada hari ini, pada siang hari ini. Semoga siang hari ini dengan kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif SDN Pisangan Timur 11 yang disesuaikan dengan visi misi kurikulum yang ada di Pisangan Timur 11 ini akan membawa kita menuju kemajuan, menuju kesuksesan, ya, untuk anak didik kita, anak bangsa, juga untuk kita semuanya, para guru di SDN Pisangan Timur 11. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibunda Pengawas saya tercinta, kita bersama ya, Ibu Dr. Haja Triana Sari MM, Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Sumiarti, Ibu Haja Sumiarti, SPD, dan Bapak Ibu rekan-rekan kerja saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan semangat dan kesehatan selalu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang utama dan berat tentunya, yaitu sebagai guru di Pisangan Timur 11. Senang
sekali pada kesempatan ini saya bisa berada di depan, tapi bukan berarti mau memimpin. Insya Allah niat saya ingin sharing Ibu Haja kepada teman-teman yang berhubungan dengan budaya positif yang sekarang sedang diusung oleh kementerian. Jadi budaya positif ini berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, karena kebetulan sekarang SD Negeri Pisangan Timur 11 ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka, dan saya juga wakil dari SD Pisangan Timur 11 yang sekarang sedang melaksanakan pendidikan sebagai calon guru penggerak, maka pas mungkin waktunya dan kesempatannya saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Pisangan Timur 11. Jadi izin ya teman-teman ya, insya Allah saya bukan untuk mengajarkan tapi sharing aja berbagi. Ibu izin saya berdiri. Nah, teman-teman, tujuan kita berkumpul di sini, ya saya berdiri di depan, mohon maaf. Ini adalah untuk memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, jadi tugasnya adalah memang saya menyampaikan informasi ini sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu guru, bukan kepada siswa-siswinya. Baik, selanjutnya kita ketahui bersama bahwa pendidikan yang diusung oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini memiliki tujuan, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikannya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bahasa ini sangat simpel tapi berat. Bapak Ibu bisa cermati bersama kalau melihat ke sini bahwa tugas kita bukan untuk memintarkan anak. Seorang pendidik atau guru itu bukan untuk memintarkan anak, tapi betul-betul kita mendampingi segala kodratnya dia. Bagaimana dia bisa menemukan keselamatan dan kebahagiaan di dalam hidupnya, sampai keselamatan dan kebahagiaan itu bisa bermanfaat sebagai bekal dalam kehidupannya. Jadi kalau misalkan kita pergeseran paradigma tentunya ada dalam hal ini. Kita yang selama ini selalu berkejar-kejaran dengan nilai, begitu Ibu, selalu ingin anak-anak kita cerdas dan unggul dalam nilai pelajaran dari yang satu ke yang lainnya. Nah, sekarang kita kembalikan bahwa tujuan pendidikan bukan untuk memintarkan anak, tapi bagaimana agar kita sebagai guru bisa mendampingi kodratnya mereka agar betul-betul mereka bisa mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke visi SD Negeri Pisangan Timur 11. Saya sekedar juga mengingatkan bahwa visi dari SD Negeri Pisangan Timur 11 ini adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, bernalar kritis, dan kreatif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ini tentunya tidak dibuat oleh saya sendiri, bukan? Ya, kita sama-sama ketika awal tahun ajaran merumuskan visi misi ini dilihat dari kontekstual, bagaimana letak sekolah kita, bagaimana kekuatan dan kelemahan, serta potensi dan kesempatan yang ada pada diri sekolah kita. Nah, dari EDS itu kita buat rumusan dari visi ini. Kita kenali sama-sama Bapak Ibu bahwa visi kita tidak ada untuk memintarkan siswa, tidak ada untuk memintarkan. Artinya insya Allah ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar apa yang dituliskan, tapi tanggung jawab kita sebagai guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif itu sendiri di sini. Bagaimana lingkungan positif itu yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, tadi juga sudah disampaikan oleh Bunda kita, lalu saling belajar,
Insya Allah mudah-mudahan kalau memang saya dianggap sebagai pilot project atau orang yang pertama sekarang sharing dengan Ibu dan Bapak, mudah-mudahan besok ada yang lainnya yang mengikuti untuk sharing, berpartisipasi secara aktif. Dan terakhir, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, kita sekarang bercermin kepada sekolah kita, Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tinggal kita menentukan bagaimana di kelas kita bergeser paradigma dari yang biasanya kita duduk jadi berdiri, dari yang biasanya kita stuck diam jadi bergerak. Anak bergerak, kita bergerak. Anak senang, kita senang. Artinya ketika anak-anak itu akan diberikan, kitanya memberikan ruang dulu untuk menyenangkan anak. Nah, itu insya Allah sudah kita lakukan di kelas. Ada bernyanyi, bertepuk, gerak-gerak. Saya lihat di kelas 2 gitu ya. Nah, artinya dengan ini semua Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan sudah dilakukan di kelas masing-masing. Nah, sekarang kita lihat juga dari sekolahnya. Sekolah kita alhamdulillah di semester ini nambah lagi ekskulnya, Ibunda. Jadi semakin banyak, saya semakin senang. Anak-anak selalu ada kegiatan di sekolah yang tentunya kegiatan itu positif. Nah, artinya orang tua semakin betah diam di rumah karena anak-anaknya anteng ada di sekolah ya. Lebih senang anak-anak ada di sekolah daripada ada di rumahnya masing-masing. Nah, pada kesempatan ini teman-teman semua, saya akan membawakan tentang budaya positif itu sebenarnya apa sih? Yang kita tahu, oh ini baik, ya kan? Oh ada ekskul banyak itu baik. Anak diberikan ruang untuk beraktivitas itu baik. Tapi sebenarnya apa sih budaya positif itu? Di sini ada 6 pilar yang saya akan sampaikan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan sama-sama kupas. Lalu yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru dengar kata-katanya, saya juga baru dapat gitu ya. Jadi ini hal baru dari kementerian yang tentunya kenapa diseminasikan gitu ya, agar kita semuanya paham. Yang ketiga, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol. Nah, kata-kata asing nih ya, apa tuh gitu. Lalu yang terakhir adalah restitusi tentang segitiga restitusi. Baik, kita masuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita telaah bersama teman-teman semua, Bapak Ibu guru, disiplin positif biasanya kita maknai dengan sebuah kepatuhan. Anak patuh kita sebut disiplin, betul ya? Anak mengikuti aturan sekolah kita sebut disiplin, gitu ya. Nah, jadi biasanya kepatuhan ini kita sebutkan sebagai suatu kebiasaan dalam melakukan disiplin positif. Nah ya, nah sebenarnya menurut Dr. William Glazer dalam kontrol teori mengatakan ada 4 ilusi. Ini yang harus kita pahami. Ya, 4 ilusi dalam kontrol teori. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Artinya murid ini bisa patuh kepada guru. Hal ini sebenarnya adalah ilusi. Belum tentu anak patuh kepada kita, anak tersebut disiplin. Ya, jadi bisa jadi dia takut sama kita, bisa jadi dia terpaksa, ya walaupun tidak sesuai dengan hatinya, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan ilusi bahwa guru mengontrol murid. Pikiran kita kan kalau murid sudah kita berikan peraturan, atau kita berikan petunjuk, atau kita kita berikan suruhan, atau misalkan hal-hal yang lain yang kiranya bisa membuat dia melakukan sesuatu, dianggapnya kan anak itu patuh sama kita. Ya, seolah-olah anak itu dapat terkontrol oleh kita. Nah, padahal ini adalah suatu ilusi. Belum tentu murid bisa mau secara utuh dikontrol oleh kita. Jadi tidak hal yang seperti itu.
Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini bujukan Bapak Ibu. Biasanya kalau kita membujuk, lalu dengan bujukan itu anak ngikutin kita, kita anggap anak itu patuh sama kita. Anak itu disiplin kepada kita. Padahal itu adalah ilusi. Artinya bukan hal yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, misalkan anak melakukan kesalahan, lalu kita deketin, lalu kita bilang, kenapa sih melakukan seperti itu? Kamu tidak merasa apa? Kalau itu hal yang anak sampai mikir, aduh. Nah, dengan anak diam dan berpikir, kita anggap bahwa anak itu akan berubah dan menjadi patuh. Padahal itu adalah ilusi. Yang keempat, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang ada pada diri kita guru. Ya, jadi kadang kita itu kalau misalkan ya mau nggak mau dia harus ngikutin kita dong, orang kita guru. Nah, gitu ya. Nah, artinya kita menginginkan kepatuhan dari siswa karena kita guru. Kita orang yang lebih dewasa dari dia pada usianya. Nah, itu adalah ilusi bahwa hal seperti itu bukan kepatuhan. Jadi kita mulai sekarang berubah paradigma. Hal-hal yang empat ini kita jangan dijadikan sebagai patokan bahwa ini yang menjadikan sebab anak patuh kepada gurunya. Ya, baik. Dilanjutkan dengan stimulus respon. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon biasanya kan diberikan oleh guru. Guru bertanya, murid menjawab. Guru misalkan menyapa, anak juga menyapa. Ya, gurunya salaman, anak juga menjawab salam. Itu kan namanya stimulus respon. Ketika kita marah, murid ketakutan. Itu stimulus respon. Nah, kita harus merubah stimulus respon yang ada pada teori pembelajaran behavioristik menjadi kontrol teori. Ini yang terbaru. Ya, selama ini saat kita sekolah, saat kita sebelum jadi guru, belajar di S1, belajar di S2, itu yang digunakan selalu behavioristik. Bagaimana adanya stimulus respon. Kita menyuruh, anak mengikuti, begitu. Ya. Nah, sekarang teori yang digunakan adalah teori kontrol. Kenapa? Karena berhubungan dengan perilaku. Guru bukan hanya menginginkan anaknya pintar, tetapi yang paling penting adalah merubah perilaku. Jadi untuk perilaku kita masuk ke teori kontrol. Nah, contohnya di sini. Di dalam stimulus respon, di sini ada realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan saya dan kamu sama, atau saya dan ibu sama, ya kebutuhannya. Padahal tidak dalam hal ini. Maka di dalam teori kontrol harus ada perubahan paradigma bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Walaupun sama-sama pakai baju, tapi bajunya baju yang seperti apa? Sama-sama mendapatkan matematika, tapi matematikanya seperti apa yang bermanfaat buat dirinya. Nah, artinya teori kontrol ini membedah dari teori stimulus respon, digugurkan dengan satu teori baru, yaitu bahwa kita melihat secara realitas manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kalau misalnya ibu bapak melihat ke saya, semua dianggap sama pandangannya. Padahal belum tentu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bu Evi sama Bu Awal melihat saya matanya, belum tentu di dalam kepalanya sama apa yang dipikirkan. Nah itu. Nah ini harus merubah paradigma kita. Ini yang disebut dengan pendidikan gaya baru. Pembelajaran yang unggul, yang akan menghasilkan anak-anak yang nanti perilakunya akan menjadi baik, harus diubah dari gurunya. Nah, perubahan paradigma itu yang selama ini kita hanya tahu perubahan paradigma. Perubahan paradigma adalah kita merubah dari mulai stimulus respon menjadi teori kontrol. Selanjutnya, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa.
tidak bisa ya. Jadi kita harus betul-betul menyadari bahwa orang tidak bisa memiliki pandangan yang sama dengan kita. Lalu selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya begitu. Orang berbuat baik terus sekalinya buruk langsung dicapnya buruk selamanya. Ya biasanya begitu, karena ada peribahasa yang mengatakan nila setitik rusak susu sebelah. Nah gitu. Nah, ini kita harus patahkan. Teori ini tidak benar. Karena teori yang baru adalah setiap perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan itu pasti ada tujuannya. Kenapa seseorang berbicara terus? Kenapa seseorang diam? Kenapa yang ini mukanya senyum-senyum, yang ini cemberut? Begitu ya. Artinya apa yang dilakukan, walaupun dalam pandangan kita negatif, semuanya ada tujuannya. Lalu untuk yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dan saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga harus dipatahkan. Karena tidak ada manusia yang bisa saling mengontrol kecuali diri kita sendiri. Saya memaksakan ibu bapak. Kalau ibu bapak dari tadi diem aja di kantor, ya mungkin tidak akan ke sini. Ya kan? Artinya bukan saya bisa mengontrol ibu bapak, bukan seperti itu. Nah, duduknya ibu bapak di sini juga karena dari keinginan diri sendiri. Artinya teori kontrol yang berlaku, bukan adanya stimulus respon. Bukan karena ada ibu pengawas lalu duduknya bersama-sama. Begitu ya. Nah, lalu selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau sudah ngebujuk-bujuk terus paksa aja. Nah kan begitu biasanya sama murid ya. Nah ini stimulus respon yang juga harus dipatahkan. Karena pada teori kontrol, kolaborasi itu yang diperlukan. Jadi makanya muncul kompetensi baru pada abad 21 itu, bagaimana kita punya kekuatan dan bisa berkolaborasi dengan orang yang punya kekurangan. Jadi saling melengkapi, bukan merasa wah sendiri paling unggul, yang lain ditinggalkan. Nah selanjutnya yang terakhir adalah model berpikir kalah menang. Yang tadi karena merasa paling unggul, jadi dia yang anggapannya paling menang. Ini pun teori yang harus dipatahkan. Karena pada teori kontrol, model berpikirnya harus win-win solution. Harus sama-sama menang. Nggak ada sama-sama kalah, sama-sama menang. Ya, oke, baik. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya apa? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah suatu nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang sebagai alat kontrol diri. Dan kita harus yakin bahwa setiap manusia memiliki nilai itu. Tidak ada nilai kejahatan sekecil apapun yang ada pada diri manusia. Setiap manusia semua memiliki nilai-nilai kebajikan. Lalu kenapa ada yang berbuat jahat tadi? Kembali lagi kepada teori kontrol, bahwa manusia melakukan sesuatu karena ada tujuan. Begitu ya. Baik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan seperti apa yang akan kita terapkan di SD Pisangan Timur 11 sesuai dengan visi dan misi kita. Nah, teori yang diperoleh terbaru adalah bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu pada kurikulum Merdeka yang sekarang kita sudah lakukan untuk kelas 1 dan 4 terlebih dahulu, dan kelas 2, 3, 5, 6 kemarin juga rapotnya sudah ada ya. Ini berkiblat pada profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 pilar. Kemarin saya tanya kepada orang tua di musola. Saya tanya, Bapak Ibu sudah tahu ini? Belum. Sudah baca nggak kata-kata ini? Pernah nemu nggak? Belum. Ya Allah, kemarin ngambil rapot bagaimana? Padahal sudah ada di barisan paling atas. Ya, jadi aduh nggak baca Bu, orang yang saya lihat nilainya itulah Bu. Jadi paradigma kita belum berubah, belum bergeser. Orang tua masih kekeh dengan nilai. Bahkan ada yang maksa-maksa pengen ranking 1. Saya bilang ini ranking semua. Satu kelas 28 anak ranking semua. Bu, masa nggak ada ranking 1? Masih kekeh juga ingin menjadi pemenang. Padahal semua adalah pemenang.
Baik, nilai-nilai kebajikan ini bukan hanya di profil pelajar Pancasila, ada juga nilai-nilai kebajikan pada IBO Primary Years Program, PIP. Ini nilai-nilai kebajikannya yang diusung, tapi kita sudah berkiblat kepada profil pelajar Pancasila, artinya ini sudah masuk, sudah include di dalam profil pelajar Pancasila. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan seterusnya. Jadi nilai-nilai itu bukan kalimat yang panjang, ya, dan ini yang harus meresap pada diri setiap manusia. Baik, selanjutnya ada juga nilai-nilai kebajikan sesuai dengan 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Ini adalah IHF, ya. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran diplomatis, hormat dan santun. Ini juga per kata-kata. Ya, artinya nilai-nilai kebajikan itu hanya setiap kata. Lanjut, untuk nilai kebajikan yang lain, ini juga diusung oleh petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, atau kita sebut sebagai lifelong guideline and life skills. Ini di sini ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Ini pun nilai-nilai kebajikannya kan per kata, betul nggak? Artinya nilai-nilai ini ada nggak pada diri kita? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, ya, lalu tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri, melakukan yang terbaik dari diri sendiri. Ini sebagai keterampilan hidup, ya. Lalu ada lagi sebagai petunjuk hidup. Ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, ingin tahu, usaha. Nah, kata-kata ini kita bisa jadikan sebagai tolak ukur apakah ada pada diri kita. Rasanya kalau kita lihat satu persatu ada semua, ya. Betul nggak Bapak Ibu? Artinya diri kita penuh dengan nilai-nilai kebajikan, ya. Baik, dilanjut. Nah, yang lainnya adalah dari The 7 Essential Virtues. Di sini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ini pun insya Allah ada pada diri manusia. Hampir setiap manusia memiliki nilai-nilai kebajikan yang ternyata kalau dikumpulkan itu sangat banyak. Nah, lalu mana yang akan kita unggulkan dari seluruh nilai-nilai kebajikan itu? Nah, ini juga lebih banyak lagi dari apa? Virtues Project, nilai-nilai dari project nilai-nilai kebajikan. Ini yang paling banyak. Tapi Bapak Ibu nggak usah takut, nilai-nilai kebajikan ini sudah tersaring dalam profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kalau misalkan Ibu dan Bapak agak bingung kenapa sih profil pelajar Pancasila kok cuma 6, dalamnya ini sebenarnya. Dan ini yang harus digaungkan kepada orang tua. Jangan sampai orang tua betul-betul menerima rapor nggak tahu, yang dilihat nilainya, itu salah besar. Bapak Ibu sebagai guru yang zaman now tentunya harus berubah paradigma, karena kita juga mengikuti tujuan dari pemerintah tentang pendidikan. Nah, selanjutnya yang kedua, kita masuk kepada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu ada yang baru paham, baru tahu kata-katanya nggak? Baru tahu ya, baru dengar restitusi ya. Kalau Ibu mah udah mungkin ya ibunda kita sudah duluan dapatnya punten. Jadi saya yang menyampaikan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan tentu tahu. Restitusi yang sekarang kita belum tahu seperti apa sih restitusi gitu ya. Nah, baik. Di dalam teori motivasi, ini motivasi Bapak Ibu semuanya tentu sudah tahu bahwa motivasi itu adalah segala dorongan. Ya, dorongan pada diri yang timbulnya itu dipengaruhi baik oleh faktor dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Itu motivasi. Nah, menurut Diane Gossen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang membuat orang terdorong itu apa sih? Menurut Diane ini ada 3. Yang pertama, orang terdorong muncul motivasi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul apa tidak?
Saya takut dihukum, maka saya terdorong untuk berbuat hal sesuai dengan aturan. Nah ini adalah dorongan melakukan sesuatu karena takut dihukum, ya. Karena tidak nyaman kalau saya tidak melakukan, nanti bagaimana kebanyakan bagaimananya. Nah itu yang mendorong seseorang sesuai dengan teori dari Diana Gosen yang pertama. Ini artinya dia termotivasi karena faktor eksternal, ya, takut dengan aturan, takut sama kepala sekolah dipelototin, takut dijewer sama ibunda pengawas. Kepala sekolah aja yang nggak hadir dijewer, gimana kita guru kan? Nah, jadi karena ketakutan terdorong untuk melakukan aturan tersebut, termotivasi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Betul atau betul? Kebanyakan begitu. Ya dapat hadiah, akhirnya terdorong untuk melakukan itu. Oh, zaman sekarang nauzubillah min dzalik. Karena katanya kalau jadi YouTuber itu banyak uangnya, telanjang-telanjang menari juga padahal tidak sesuai dengan aturan agama dilakukan karena butuh suatu penghargaan dari orang lain padahal harganya rendah. Nah, yang ketiga, yang kedua juga sama, ini adalah motivasi eksternal, dorongan dari luar. Yang ketiga, menurut Diana Gosen adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, saya punya kebaikan, oh saya butuh itu, maka saya melakukan itu. Itu arti yang ketiga. Artinya motivasi itu dari luar apa dari dalam? Yang ketiga, dia menginginkan segala sesuatu dalam dirinya, menghargai dirinya sehingga dia melakukan itu. Dari luar apa dari dalam? Dari dalam. Nah, jadi dari ketiga ini yang paling bagus motivasi itu yang mana? Dari luar, dari dalam, Bapak Ibu? Dari dalam. Nah sekarang kalau guru-guru sudah paham bahwa nilai-nilai kebajikan itu harus kita ungkapkan, harus kita keluarkan dari diri sendiri tanpa diperintah, maka tugas kita adalah bagaimana anak-anak kita memiliki motivasi dari dalam atau intrinsic motivation. Oke, selanjutnya tentang hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi yang tadi. Kita lihat perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Anak dihukum, suruh di luar, ya, lompat jongkok bolak-balik, sakit nggak? Capek nggak? Gitu ya. Nah, itu hukuman. Lalu tidak nyaman untuk jangka panjang, dia akan ingat terus. Saya pernah gara-gara ketinggalan buku lompat kodok dari ujung ke ujung. Ya, itu hukuman. Artinya tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Kan cuma ketinggalan apa namanya? Buku aja, tapi disuruhnya lompat kodok. Nah, berbeda halnya dengan kalau guru olahraga. Guru olahraga di lapangan melaksanakan olahraga. Pemanasannya lompat kodok. Anaknya baru datang terlambat, disuruh lompat kodok, yang penting sudah. Itu hukuman atau apa? Kalau guru secara satu arah itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi dua arah. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan ini yang pertama tidak efektif. Penghargaan sebenarnya kita senang kadang kalau dihargai ya. Padahal sebenarnya penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Ada nggak penghargaan yang merusak hubungan? Misalkan Bu Awal sama siapa? Sama Bu Rahman. Misalkan, punten ini contoh aja. Dua-duanya sama-sama honor. Nah, kalau ini kan cuma tinggal menunggu waktu ya. Misalkan dapat penghargaan, yang dapat penghargaan Bu Awal duluan, padahal kerjanya barengan. Ya, kira-kira merusak hubungan nggak tuh? Bisa jadi. Yang satunya kecewa berat.
nggak mau lagi deh sama Bowl kalau gitu, orang dia yang dapat penghargaan. Ini contoh. Itu pada diri kita orang dewasa. Lalu bagaimana dengan diri anak yang psikologisnya masih berkembang? Nah, lalu selanjutnya mengurangi ketepatan. Penghargaan ini belum tentu tepat. Kadang, mohon maaf ya, misalkan kita nilai itu kan kita berikan kepada siswa, padahal belum tentu nilai itu objektif. Anak belum tentu juga nilai 100 itu hasil sendiri dan benar-benar real, dia betul-betul bisa begitu ya. Nah, artinya ketika kita memberikan penghargaan, belum tentu apa yang sudah kita lakukan itu adalah hal yang sangat tepat. Justru kita melakukan penghargaan akan mengurangi ketepatan. Selanjutnya, dengan penghargaan mematikan kreativitas. Contoh, punten ini mah yang ada aja, lomba kelas, ya. Lomba kelas semua kerja bakti, semua mengeluarkan biaya, semua merias, semua mengindah-indahkan. Tapi kan nggak mungkin juaranya semua, ya nggak? Ujung-ujungnya ya sudahlah, besok mah nggak mau capek-capek lagi. Ada yang menggerutu, siapa? Bukan saya mah nggak ada urusan. Yang menggerutu adalah orang tuanya. Saya bilang tidak begitu, itu orang dewasa. Artinya itu contoh bahwa penghargaan pun mematikan kreativitas. Itu contoh nyata loh. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Apa nih artinya? Orang yang diberikan misalkan juara 1, jangan dipikir bahwa itu akan membuat dirinya nyaman. Justru dia merasa terhukum. Jangan-jangan saya lagi nih nanti. Aduh, kalau nggak bisa bagaimana nih? Ya, malu nih udah juara 1. Bu Ella lagi, tuh kan saya lagi, saya nggak bisa jawab gitu kan. Nah itu jadi seolah-olah kitanya merasa terhukum. Padahal mungkin orang memberikan itu sebagai suatu penghargaan. Ya tapi kitanya merasa terhukum. Artinya penghargaan ini belum tentu membawa hal yang positif. Terakhir yang kita sama-sama belum pahami, yaitu restitusi. Restitusi itu adalah dorongan untuk melakukan disiplin positif. Dorongan melakukan disiplin positif. Artinya nilai-nilai kebajikan tadi kita keluarkan. Punya nilai-nilai kebajikan apa? Semua hal dianggap positif. Enggak ada yang berpikiran negatif. Hilangkan, punyakan orang lain yang ini jangan-jangan itu harus dibuang agar kita selalu berpikiran positif. Yang kedua, restitusi itu merupakan satu pilihan. Saya melakukan ini keuntungan buat saya tidak melakukan ini kerugian buat saya. Jadi pasti akan melakukan karena dari diri sendiri gitu ya. Nah, lalu restitusi ini menguatkan murid dalam jangka panjang karena tadi berkolaborasi. Kita tidak satu arah. Begitu. Nah selanjutnya dengan restitusi insya Allah masalah akan terpecahkan dan tidak saling menyakiti. Muridnya nggak dendam sama gurunya, gurunya juga nggak sebel sama muridnya, nanti malah darah tinggi, emosian gitu. Ya, jadi kita nyaman-nyaman aja, insya Allah kita akan menciptakan budaya positif yang nyaman. Jadi semuanya selamat, semuanya sehat, semuanya bahagia, bukan hanya muridnya tapi juga gurunya. Lalu dengan restitusi ini kita akan fokus pada masalah. Nanti kita akan ungkap seperti apa sih sebenarnya restitusi, bagaimana sih melaksanakannya. Nah lalu selanjutnya dengan restitusi murid akan menghormati dirinya dan dia juga akan menghormati orang lain. Nah restitusi ini cocok dengan teori kontrol, ya, bukan mengambil dari teori stimulus respon. Nah, selanjutnya restitusi dibuat oleh murid, begitu ya. Nah, dari 4 ini kita sekarang udah mulai tergambar mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Konsekuensi dua belah pihak, ya, tapi jangka pendek. Penghargaan dianggap baik padahal belum tentu baik.
ya. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Ini yang paling baik. Oke, baik. Nah, kita akan masuk ke yang ketiga, keyakinan kelas. Restitusi tadi itu mengungkapkan nilai-nilai kebajikan. Ibu bapak guru memiliki tugas. Tugasnya adalah bagaimana nilai-nilai kebajikan ini dijadikan sebagai keyakinan kelas. PR besar itu. Jadi di kelas itu bukan perlu peraturan, karena peraturan kadang nempel tapi tidak dibaca, kadang ada tapi tidak dilakukan. Nah, tugas kita adalah bagaimana agar nilai kebajikan itu ada pada setiap anak, keluar, tereksplor. Jadi anak tahu, oh saya harus disiplin, saya harus baik, saya harus melakukan yang terbaik hari ini, saya harus berani maju ke depan. Nah, itu keyakinan kelas adalah perubahan paradigma pembelajaran. Nah, budaya positif untuk Bapak dan Ibu guru adalah bagaimana kita mengeluarkan dari motivasi intrinsik anak dalam bentuk nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Ya, baik, dilanjut. Nah, keyakinan kelas ini ada tahapannya, karena keyakinan kelas ini berhubungan dengan bagaimana nilai-nilai kebajikan itu bisa diterapkan, bisa dieksplor oleh anak tersebut. Yang pertama, kita sudah punya daftar kebajikan tadi, keluarin tuh semua kebajikan yang ada pada diri anak. Kamu punya sifat baik apa gitu loh ya. Mungkin sederhananya begitu. Lihatin satu persatu, kita kumpulkan. Lalu tentukan nilai-nilai kebajikan yang kiranya akan menjadi perhatian kita di kelas. Semuanya bermuara pada disiplin ini. Jadi kata-kata disiplin nggak usah muncul di sini. Misalkan, jadi anak yang menyenangkan, berani maju, terus apalagi berani berbicara, misalkan. Nah, itu dikeluarkan. Atau misalkan visioner, kata-kata itu. Misalkan saya mau jadi anak yang rajin. Nah, kelas 1 tuh, kamu gimana nih, punya kebaikan apa? Saya rajin, Bu, saya sopan, Bu. Nah, itu bisa diungkapkan sebagai nilai-nilai keyakinan di kelas. Lalu kalau sudah ada, sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan itu oleh ibu dan bapak. Tuliskan oleh anak-anak sesuai dengan kelompoknya, dihias, diapain gitu ya. Setelah itu buatkan poster, tempel di kelas. Gitu aja. Jadi anak tahu, saya ini berani, anak yang berani itu saya. Ya, sopan itu saya. Ramah itu saya, kata anak yang menyebutkan nilai-nilai kebajikan itu. Jadi bukan tentang peraturan kelas. Jadi kita harus geser bahwa peraturan kelas ini bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah keyakinan kelas. Kayak ini baru kan, saya juga baru dapat soalnya. Jadi sama-sama, namanya diseminasi, harus sama-sama memahami. Baik, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Tadi sudah saya sampaikan, keyakinan kelas itu bukan kalimat yang panjang lebar, tidak beraturan, dan anak susah untuk mengingatnya. Ya, misalkan memakai sepatu sebelah kanan terlebih dahulu daripada sebelah kiri, awali dengan berdoa gitu ya. Misalkan itu kan terlalu panjang. Yang penting berdoa saja. Berdoa setiap melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, lakukan berdoa. Jadi anak itu, saya belum berdoa. Berdoa akan menjadi satu keyakinan kelas. Dan artinya kata-kata itu bersifat abstrak. Dia tidak panjang-panjang, ya, tidak lebih panjang dari suatu peraturan. Justru dia adalah hal yang rinci, kecil tapi konkret kelihatan. Lalu pernyataan keyakinan kelas ini nanti harus dibuat dalam kata-kata yang positif. Jadi nggak ada misalkan tidak main-main, tidak berantem, tidak seperti itu. Jadi kebalikan. Keyakinan kelas dibuat dengan kata-kata yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi misalkan tadi yang saya sampaikan, kelas 1 apa gitu.
ada 5, atau misalkan satu kelompok buat posternya 2, ada 4 kelompok berarti 8. Kelas 2 juga buat berapa, kelas 3 buat berapa. Nah, nanti kalau kita sudah memperlihatkan di kelas kita sudah ada keyakinan kelas, artinya sudah menjadi bukti bahwa kita sudah melakukan budaya positif di sekolah kita. Nah, selanjutnya keyakinan kelas itu sebaiknya yang mudah diterapkan di sekolah tersebut. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau cuma satu kata yang jadi sorotan anak, insya Allah bisa dilakukan. Nah, selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oh, ini kayaknya sudah oke deh, ya. Dan keyakinan kelas ini perlu kontrol yang ekstra dari guru, ya, karena guru tadi tugasnya adalah mendampingi kodrat siswa. Mendampingi dalam apa? Dalam memberikan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dalam memberikan ilmu kepada anak-anak murid agar menjadi bermanfaat dalam kehidupannya. Pendidikan ketika kita mendampingi perilaku siswa sehingga betul-betul menjadi pribadi yang akhlakul karimah, begitu ya, yang diinginkan. Nah, contohnya yang tadi ya, kenapa tidak boleh negatif? Contohnya begini, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, maka kalimatnya dibalik menjadi berjalanlah di koridor, gitu ya, menjadi kalimat yang positif. Bisa jadi satu kelas itu mungkin kalau ada 6 atau 8 digabungin jadi satu juga tidak masalah. Jadi poster, satu poster kita buat 6 keyakinan kelas, gitu ya. Atau yang di dalamnya adalah nilai-nilai. Apa tadi nilai-nilai apa? Kebajikan, gitu ya. Oke, baik, lanjut. Nah, lalu bentuknya seperti apa di kelas nih? Ada banyak bentuk. Ada tampak seperti, tidak tampak seperti, ya. Ini badannya boleh begini, boleh seperti ini, ya terserah Bapak Ibu ya. Sebaik-baiknya di kelas. Jadi silakan, ini contoh dari kementerian aja, seperti ini. Misalkan anaknya ngiri, Bu, kok kita aja yang disuruh, Ibu juga dong. Oh iya, guru nanti keyakinannya apa, murid keyakinannya apa, biar nggak iri-irian ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas. Mohon mangga, baik ya, kita teruskan. Sekarang yang keempat, mudah-mudahan selesai pukul 3. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini juga istilah baru. Ada dunia yang berkualitas ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Ya, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi anak-anak dari kecil sudah diajarkan bagaimana dia bisa survive of life. Bagaimana dia bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang butuh disayangin, butuh diterima juga di dalam komunitasnya. Ya, jadi butuh diterima juga Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, penguasaan, butuh penguasaan. Ya, jadi kalau dirinya belum bisa, berarti dia belum menguasai sesuatu. Selanjutnya kesenangan, butuh hal-hal yang menyenangkan. Ya, butuh yang happy gitu ya. Nah, yang terakhir adalah butuh kebebasan. Ada privacy. Jangan tahu dong orang itu rahasia gitu ya. Bebas dong semau-mau saya gitu. Oke, baik, kita akan kupas satu persatu. Di sini kebutuhan yang pertama. Ini berhubungan bukan hanya dengan kita orang dewasa, tapi kita harus paham tentang 5 kebutuhan dasar untuk murid-murid kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya kesehatan, rumahnya menunjang, bajunya juga menunjang, makanannya menunjang. Itu artinya sudah terpenuhi secara fisiologis. Ada juga kebutuhan biologis, ya, agar dia dapat bertahan hidup. Nah, selanjutnya
Selanjutnya yang kedua, kebutuhan disayangi. Setiap orang butuh disayangi. Disayangi sama siapa? Sama temannya, sama atasannya, sama muridnya, sama suaminya, sama pasangannya. Begitu Pak Bail ya? Nah, yang ketiga, nanti biar kita tahu kenapa sih kita harus tahu kebutuhan dasar. Yang ketiga, kebutuhan yang berhubungan dengan penguasaan atau kekuatan. Setiap orang ini memiliki kompetensi, artinya dia pasti menguasai sesuatu. Nggak ada dia yang tidak menguasai sesuatu. Lalu yang keempat, kebutuhan kesenangan yang berhubungan dengan tertawa, bercanda, bermain, begitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan ini kita harus pahami ada 5 loh ya. 1, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Ketiga, kebutuhan penguasaan. Keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Saya akan jelaskannya begini. Anak-anak kita terkadang kan berbeda-beda. Ya, ke kelas berbeda-beda. Nah, anak yang minder, anak yang nilai kebajikannya belum muncul, itu karena apa? Karena kebutuhannya belum terpenuhi. Jadi ini berhubungan. Contoh, anak itu sebenarnya memiliki nilai kebajikan, inginnya berani. Tapi di rumah makannya cuma dengan kerupuk aja. Dia bawa ke sekolah, ya, bawa ke sekolah, gabung sama teman-temannya, kira-kira malu apa enggak? Nah, kita harus paham itu. Artinya ketika dia melakukan sesuatu menjadi pemalu, belum tentu itu sebagai karakternya. Tapi karena dia belum mencapai kebutuhannya. Ada anak yang urakan, gak bisa diem, loncat sana loncat sini kayak kutu loncat. Nah, kita lihat kebutuhannya bagaimana di rumahnya, kebutuhan dasarnya. Ternyata dia pas ditelaah, pas diobservasi, dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya bercerai. Wah, sekolah kita itu banyak banget orang tuanya yang bercerai. Ya, bahkan banyak anak yang di akte kelahirannya cuma ibunya saja, nggak ada bapaknya. Nanti akan ditemukan oleh anak-anak kelas 6 tuh yang mau ujian, mau bikin ijazah, ya nggak ada nama bapaknya, ibunya aja. 1, kan nggak mungkin ya perempuan hamil sendiri, ya. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan itu kita harus pahami. Kembali lagi kepada bagaimana kodratnya manusia, dia melakukan sesuatu karena satu tujuan. Nah, selanjutnya adalah dunia berkualitas. Ini pun adalah istilah yang baru bagi kita. Kita akan menciptakan dunia berkualitas, Bapak Ibu, yaitu tempat khusus yang ada pada pikiran kita, di mana tempat itu menyenangkan, mengasihkan, menghebohkan, paling wah, tapi menurut kita, bukan menurut orang lain. Nggak ada orang lain yang tahu tentang dunia berkualitas kita. Jadi ketika orang itu mau melakukan sesuatu, bisa jadi dia sebenarnya tahu, oh saya mah gampang gitu mah bisa, cuma dia nggak maju ke depan. Artinya dia punya dunia berkualitas, tapi tidak mau tereksplor. Nah, sekarang tugas guru adalah bagaimana agar dunia berkualitas anak ini kita eksplor, ya, kita tarik. Oke, Mas Riz. Nah, kita di kelas bisa membuat lingkaran begini, Bapak Ibu. Besok, ya. Lingkaran yang besar, 1 karton, atau lingkaran boleh buat anak-anak, misalkan 1 kertas gambar. Lalu kita berikan ruang itu, berikan ke setiap anak tanpa anak berbicara dengan temannya. Biarkan dia mengeksplor tentang dunia berkualitas dia. Pertanyaannya kita pajang di depan papan tulis.
Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidupmu? Yang kedua, guru yang memiliki alat kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau ada anak yang melakukan suatu kesalahan, kita suka, ya ampun kamu ini, kok kamu lagi sih, gitu ya. Kamu lagi yang bikin kesalahan, pengen jewer tapi nggak bisa jewer, takut dilaporin. Begitu Bunda. Nah, ini kalau kita melakukan hal seperti itu dengan kalimat-kalimat seperti itu, berarti kita sedang menjadi guru yang memiliki alat kontrol pembuat rasa bersalah. Ada lagi kita sebagai guru yang menjadi teman. Kamu ya udahlah, nggak kerjain PR sekali mah nggak apa-apa, tapi besok jangan lupa ya kerjain PR ya. Nah, itu adalah guru sebagai teman, ya. Lalu yang keempat, guru sebagai pemantau. Dilihat mana yang tidak mengerjakan PR, angkat tangan. Ada kan yang seperti itu? Ya kan, pasti ada lah. Saya juga ada kok di salah satunya dari sini pastinya. Karena memang ini sudah biasa kita lakukan ya. Niatnya kan tadinya untuk mendisiplinkan tadi. Tapi kalau kita sekarang sudah tahu restitusi, maka kita harus berubah paradigma menjadi budaya positif. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer ini adalah guru yang berbuat sesuatu bersama dengan muridnya barengan. Dia mempersilahkan murid untuk memahami kesalahannya. Jadi bukan kita yang menunjuk, tapi dia menunjuk dirinya sendiri. Saya yang bersalah, saya yang tidak melaksanakan PR. Seharusnya saya melaksanakan PR sebagai bahan latihan saya. Maka konsekuensinya saya harus apa? Itu dia yang menyebutkan, bukan kita yang menunjuk. Ya. Oke, baik. Nah, saya berikan contoh. Contohnya di sini adalah anak sering tidak mengerjakan tugasnya. Contoh. Si A sering banget tidak mengerjakan tugas. Sebagai seorang guru, kalau misalkan kita, ini kita sedang bercermin ya Bapak Ibu, kita sebagai penghukum, maka kalimat kita akan bicara seperti ini. Kamu selalu saja tidak membuat tugas. Patuhi aturan dong. Hormat ke tiang bendera di luar selama jam Bapak. Begitu Pak. Ini namanya guru sebagai penghukum, ya. Nah, kita sekarang bandingkan. Ini 5 posisi kontrol ya. Ada yang penghukum, pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Kalau kita penghukum dan pembuat merasa bersalah, ternyata itu merupakan perilaku kontrol yang negatif. Jadi sebaliknya jangan. Artinya kita salah sebagai guru mengajarkan anak berperilaku negatif. Sama-sama Bapak Ibu kan saya juga sama ya. Jadi sama-sama sharing. Kebetulan ilmu baru, kalau sama-sama paham kan enak. Nah, lalu untuk teman dan pemantau. Teman dan pemantau ini dua-duanya adalah perilaku kontrol yang positif. Bagus sih, perilaku kontrolnya positif. Tapi kalau kita lihat yang manajer, ternyata itu lebih kepada kontrol diri. Nah, kita inginnya anak-anak kita mandiri suatu saat, lepas dari guru, lepas dari orang tua, tapi penuh dengan kontrol diri. Sehingga bagaimana berpikir tingkat tinggi, berpikir kritisnya muncul. Tidak ke bawah-bawah sama situasi yang ada yang sedang booming-booming. Karena dia sudah punya alat kontrol diri. Sudah terbiasa diajarkan oleh gurunya selama di sekolah. Nah, lalu kalau kita melakukan yang penghukum sama pembuat rasa bersalah, di mana keduanya itu adalah perilaku kontrol negatif, berarti identitasnya gagal. Ya, nah lalu kalau teman, pemantau, manajer itu termasuk kepada identitas yang sukses.
Cuman yang sukses itu tetap yang paling bagus adalah sebagai apa? Manajer. Nah, dari keseluruhannya, coba kita lihat motivasinya. Yang intrinsik yang mana? Hanya yang manajer saja. Yang lainnya penghukum, itu motivasi ekstrinsik. Pembuat merasa bersalah juga motivasi ekstrinsik. Artinya nggak ada dari diri sendirinya untuk berubah. Hanya ketakutan dihukum Bu Evi gitu ya. Nggak bisa nggak baca juz amma gitu. Ya terus padahal baik Bu Evi baru-baru hukumnya baik banget ya. Nah lalu sebagai teman juga itu sama sebagai motivasi ekstrinsik. Bahkan sebagai pemantau pun itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi bagi kita sekarang kita mulai beralih. Kalau kita ingin anak-anak kita keluar motivasi intrinsiknya, maka kita jadilah sebagai manajer. Begitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya yang terakhir sedikit lagi insya Allah. Ini balikan kepada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai yang sudah kita sepakati di kelas? Lalu bisa juga apa bayangan kita tentang kelas yang ideal menurut kamu? Nah, dia nanti nggak ada kerusuhan, nggak ada apa, nggak ada yang tonjok-tonjokan. Jadi dia mencari sendiri, mengungkapkan sendiri apa yang baik. Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Gitu ya. Selanjutnya kehidupan seperti apa yang nantinya kamu akan inginkan. Nah, kalimat-kalimat ini kalau kita pelajari, kalimat yang bijak. Betul nggak Bapak Ibu? Kita panggil anaknya, kita stabilkan dulu, tenangkan dulu, kita biarkan dia untuk mengakui kesalahannya sendiri, memvalidasi sendiri, baru kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu penting atau tidak? Perlu ada di kelas atau tidak? Nah, maksudnya mulai besok mungkin kita sama-sama buat seperti itu, ya. Nah, yang terakhir adalah dari Standar Nasional Pendidikan, bahwa dalam penerapan program disiplin yang positif ini, hendaklah guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya akan menjadi seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian mungkin dari saya untuk budaya positif. Mudah-mudahan menjadi ilmu baru buat kita semua, menjadi pengetahuan yang baru. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dan insya Allah akan kita lihat hasilnya dari anak-anak kita. Jadi temperamennya mudah-mudahan gak muncul, udah gak ada yang emosional lagi. Kita sama-sama memperbaiki diri dan kedepannya insya Allah mudah-mudahan guru-guru SD bisa kami usulas lebih oke. Lalu sekolahnya juga lebih mantap. Mantap, bukan mantap ya. Lebih mantap lagi ke depannya insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada tanya jawab mangga, saya tunggu, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu. Terima kasih atas semua ilmu, penghargaan, restitusi, ya, keyakinan keras yang mungkin kita sama sekali tidak tahu selama ini karena ada ilmu baru, ya, sesuai dengan hadis, ya, juga ada Rasulullah SAW, barang siapa menginginkan kebaikan di dunia ini, maka hendaklah dia mencapainya dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebaikan di akhirat, maka ia harus mencapainya juga dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kedunianya, kedua-duanya hendaklah mencari ilmu. Hadis riwayat Tabrani, sangat sesuai dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini. Berbagi ilmu, sharing, bertanya, tanya jawab, mencari tahu apa yang kita tidak tahu sebelumnya, agar kita mencari tahu dan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, ada yang mau bertanya tentang ilmu yang hari ini sudah banyak
diutarakan, diungkapkan, diberikan, ya, dipersilakan. Untuk Pak Ajis, Pak Alfa, boleh bertanya, gak usah malu-malu. Narasumber kita, it's okay orangnya, humble, ya, karena kalau bertanya emang nggak boleh malu. Seperti kita mengungkapkan kepada anak-anak kita kan, nggak boleh takut, nggak boleh malu, nggak boleh gengsi, jaim, karena ilmu di situ. Benar nggak? Wajah. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Pak, sayang nih kesempatan. Kalau tidak berarti sudah paham ya. Cukup aja, Pak Ustaz. Mikirin malam salah tuh aja. Mantap. Insya Allah, karena yang hadir di sini adalah Bapak dan Ibu guru yang pastinya profesional, insya Allah, ya. Jadi ilmu yang sudah diberikan langsung masuk, wajar. Ya masuk doang sih, yang sudah masuk, yang belum memikir, yang penting realisasinya, prakteknya di lapangan, itu yang diharapkan, benar nggak? Iya. Oh iya, karena narasumbernya ada di sekolah kita ya. Coba kalau narasumbernya jauh, gampang nih telepon juga. Bisa aja ya, Ustaz. Ya, sangat pengalaman ya buat kita ya, ilmu gitu ya. Saya sendiri sangat antusias menghadiri acara diseminasi ini karena surprise juga nih Bunda. Surprise buat kita, nggak tahu apa-apa sih sudah jadi MC. Ya Rasul, waduh kata saya, nggak tahunya dalamnya ilmu semua ya. Yang sebelumnya kita nggak pernah tahu, gitu. Kalau supir tembak. Bu Evi, sebentar. Dari kegiatan ini memang sangat luar biasa ya. Sambil duduk aja ya. Dari kegiatan ini sangat luar biasa. Kemudian saya ingin dari awal sampai akhir mengikuti. Alhamdulillah tidak ada panggilan, ya luar biasa nih. Tidak ada panggilan, jadi saya dari awal sampai akhir mengikuti. Ini sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Ella dilaksanakan di SD Pisangan Timur 11 pagi oleh Bapak dan Ibu. Kemudian nanti kita lihat hasilnya ya Bu Hajah Ella. Nanti kita melihat hasilnya. Semoga ini menjadi contoh di Kecamatan Pulau Gadung. Amin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pembawa acaranya walaupun tembakan luar biasa, narasumbernya yang hebat, peserta seminarnya yang sangat luar biasa, semangat semuanya. Ya, saya lihat tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang jealous. Saya perhatikan satu persatu, ini luar biasa. Karena terlihat di pancaran wajah ya, kalau yang kayaknya terpaksa di sini tidak ada. Alhamdulillah ya. Jadi semuanya ikhlas, apa yang tadi sampaikan di awal ikhlas semuanya. Kemudian ini sangat luar biasa ya. Dan mohon dukungannya untuk Bu Hajah Ella, calon guru penggerak angkatan ke-7 ya Bu Hajah. Angkatan ke-7, karena yang angkatan kemarin sudah panen ya, sudah panen, mudah-mudahan terrealisasi. Dan mohon dukungannya untuk Bu Hajah Ella, mudah-mudahan tidak ada hambatan, perjalanan mulus. Kemudian kalau ada apa-apa mohon izin, inilah tempatnya ya. Dan tidak hanya di sekolah ini Bu Hajah Ella, mohon izin nanti kalau perlu di wilayah atau di kecamatan saya siap mendukung ya, untuk kebersamaan kita, prestasi kita ya.
Kecamatan Pulau Gadung, melambung tidak tanggung-tanggung. Kemudian saya kan tadi bertanya nih kepada Bu Hajah Suh, ada lagi enggak? Setelah Ibu Hajah Ella ada katanya Pak siapa nih? Yang di belakang ya, yang pakai batik ya Pak? Kemarin sudah ikut ya? Belum Ibu, masih masa kerjanya belum cukup Ibu. Tapi sudah mencoba kan? Sudah mencoba. Kemudian Bapak? Tapi gagal Bu. Tapi gagal. Pertama gagal, kedua berhasil, pasti. Ya. Kita doakan semuanya ya. Bapak yang berbakti, mohon maaf nih, ibunya belum hafal satu persatu ya. Pengantin baru. Nah, ini pengantin baru. Saya tertarik dengan pengantin barunya. Nyesel ya Pak ya? Kenapa tidak dari dulu? Gitu. Nah, biar motivasi masih yang lajang. Jadi jangan berlama-lama, kalau sudah cocok, kenapa tidak? Segera. Tidak ada bujangan yang kaya, tidak ada gadis yang kaya. Tetapi nanti setelah bersatu, wah luar biasa. Pas mau beli rumah cukup, pas mau beli kendaraan ada. Begitu, ya. Ya kan Pak Ustaz? Pokoknya deh segerakan, ya. Kita selalu mendukung ya orang tua. Jadi seperti itu. Yang penting sudah mencoba, ya. Mencoba membuka, ternyata masa kerja belum. Nah nanti dicoba lagi. Bapak sudah mencoba, belum berhasil. Yang kedua pasti berhasil insya Allah. Ya, pokoknya orang tua mendukung semuanya, ya. Yang kemarin ikut P3K juga Pak Ustadz, saya lihat nih filenya ya Mas Irfan, filenya sudah bagus, sudah lengkap. Bu Hajah selaku orang tua menilai sudah bagus. Saya juga sebagai ini kan orang tuanya, saya sebagai mbahnya sudah menilai juga dengan bagus. Mudah-mudahan sekarang gini, kun fayakun. Ya berdoa, insya Allah yang akan menentukan untuk semuanya. Jadi kesempatan ini sangat luar biasa. Saya melihat dari tadi nih, melihat wajahnya, ternyata luar biasa semuanya wajah. Karena yang menyampaikannya luar biasa. Ya, ilmunya sangat bermanfaat. Kita lihat hasilnya ya Bu Hajah Ella nanti. Kita coba melihat hasil dari anak-anaknya, bagaimana nih berhasil atau tidak. Insya Allah kalau ibu yakin dan percaya dan benar-benar dilaksanakan, pasti hasilnya memuaskan. Seperti kemarin di dinas panennya luar biasa semuanya. Pokoknya is the best semuanya ya. Terima kasih, monggo silakan Mbak Yati. Terima kasih Ibu Hajah. Oh boleh, silakan Bu. Cukup ya Bu, masalahnya waktunya sudah. Ibu mewakili semuanya kayaknya. Padahal dikirakan nih, ternyata tidak apa-apa teman-temannya. Iya. Karena tidak setiap hari ya Bu ya. Betul. Makanya dengan hadirnya Ibu Hajah juga suatu kejutan itu, mau sampai pulang, mau sampai selesai. Padahal saya belum ngomong loh, tapi saya udah ngusung kata-kata apabila Ibu berkenan hadir sampai selesai acara, sampai foto bersama, sangat alangkah senangnya gitu. Alhamdulillah Ibu udah punya ini feeling gitu, trik ya. Belum dipanggil aja tadi luar Bu, saya belum baru ngetap itu luar, ternyata feeling mau dipanggil luar. Alhamdulillah cerah cuacanya, berkah hari ini untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan, keberkahan ya semuanya.
Boleh ditutup Bu acara hari ini? Boleh. Alhamdulillah, malah kita tutup bersama acara pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.